I Gusti Ketut Jelantik adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Karangasem, Bali. Ia merupakan patih kerajaan Buleleng. Ia berperan dalam Perang Bali I, Perang Jagaraga, dan Perang Bali III yang terjadi di Bali pada tahun 1849. Dalam perang terakhir, ia gugur. Berawal dari hak hukum tawan yang menyatakan bahwa kapal dari pemerintah manapun apabila bersandar maupun terdampar di wilayah perairan Bali, maka menjadi milik kerajaan Bali. Saat itu, pemerintah Belanda menolak dengan adanya hak tawan yang sudah barang tentu merugikan pihaknya. Kapal dagang Belanda terdampar di daerah Prancak Jebrana yang merupakan wilayah dari kerajaan Buleleng disita oleh kerajaan Buleleng yang membuat pemerintah Belanda meradang. Tak setuju dengan adanya peraturan hak tawan yang mengakibatkan kapalnya terkena tawan karang, pemerintah Belanda menuntut untuk penghapusan hukum tersebut dan menyarankan agar pihak kerajaan Buleleng mengakui kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Tuntutan yang bagi patih kerajaan Buleleng, Ketut Jelantik, sangat meremehkan tersebut akhirnya ditanggapi dengan sikap meradang. Ia bahkan bersumpah selama hidupnya tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan Belanda demi apapun alasannya. Suami dari I Gusti Ayu Made Geria ini lebih memilih untuk berperang dibandingkan mengakui kedaulatan dan kekuasaan pemerintah Belanda. Ucapannya yang terkenal ketika itu ialah, "Apapun tidak akan terjadi. Selama aku hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini." Perang ini berakhir sebagai suatu puputan. Seluruh anggota kerajaan dan rakyatnya bertarung mempertahankan darah daerahnya sampai titik darah penghabisan. Namun akhirnya ia harus mundur ke Gunung Batur, Kintamani. Pada saat inilah ia gugur. Setelah dia wafat, perjuangan raja-raja Bali mulai mengalami kemunduran. Seluruh Bali dapat dikuasai dengan mudah. Hanya Bali Selatan saja yang masih melakukan perlawanan. Memilih jalan peperangan. Begitulah tindakan berani Ketut Jelantik dalam menghadapi pemerintah Belanda. Pada tahun 1943, ketika pemerintah Belanda berhasil meminta persetujuan beberapa raja dari kerajaan-kerajaan Bali untuk menghapuskan hak hukum tawan dan mengakui kekuasaan Belanda, kerajaan Buleleng tetap pada pendiriannya. Mereka menolak untuk menghapuskan perjanjian yang bagi Ketut Jelantik akan merugikan warganya. Karena penolakan itulah, akhirnya pecah perang yang terjadi antara Buleleng dan Belanda pada tahun 1846 yang menghasilkan kekalahan dari pihak Buleleng. Istana Buleleng berhasil dikuasai Belanda yang membuat Raja Buleleng dan patihnya melarikan diri ke daerah Jagaraga. Kurang puas hanya merebut Istana Buleleng, Belanda mengejar Ketut Jelantik dan raja ke daerah Jagaraga. Di sana, ayah dari 3 anak ini bersembunyi di benteng-benteng pertahanan yang dibuatnya bersama dengan para prajurit. Siasat perang yang menyatakan bahwa daerah benteng mempunyai bentuk bangunan yang sulit dijangkau oleh meriam, Ketut Jelantik memilih untuk bertahan dan menyusun strategi perang. Benar saja, keteguhan sikap yang menolak adanya penghapusan hak hukum tawan nyatanya mengantarkan Buleleng pada peperangan yang cukup sengit.
Peperangan yang meletus pada bulan Juni 1848 ini tak hanya melibatkan tentara Belanda, tetapi juga kerajaan-kerajaan yang berhasil diperdaya Belanda untuk tunduk kepada Belanda. Berhasil memukul mundur tentara Belanda pada Perang Jagaraga I pada tahun 1849, Belanda kembali menyerang wilayah Jagaraga. Dengan pengalaman strategi yang pernah dipelajari, maka pada 16 April 1849 akhirnya Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Kalah dalam berperang, Ketut Jelantik melarikan diri ke Pegunungan Batur Kintamani. Di sana ia bertahan di perbukitan Bale Pundak sampai akhirnya gugur dalam perjuangan ketika Belanda mengetahui gerak-geriknya dan berhasil mengepungnya. Berkat usahanya yang gigih dalam mempertahankan tanah kelahiran, Ketut Jelantik berhak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional menurut SK tahun 1993. Penghargaan tersebut sepadan dengan pengorbanannya.